Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, di mana beranggotakan 3 orang atas nama Saripah Hari Fitriono dan saya sendiri Abdul Dimas. Baiklah, pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai konsep dasar perkembangan kognitif Piaget dan implementasinya dalam proses pembelajaran anak. Baiklah, saya adalah pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai teori perkembangan kognitif. Pengertian kognitif secara umum adalah kemampuan atau potensi intelektual seseorang dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, kognitif berkaitan dengan persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan otak atau akal rasional. Jean Piaget adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang mempelajari anak-anak di awal abad ke-20. Teorinya membahas perkembangan intelektual atau kognitif yang diterbitkan pada tahun 1936 hingga saat ini masih digunakan. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi di antara keduanya. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan pada materi ini mengenai teori perkembangan kognitif, dan saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek yang ada di sekitarnya, di mana kemampuan ini masih sangat sederhana, yaitu dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Kemudian Daryana dalam Sumitro tahun 2019 mengatakan terdapat beberapa konsep perkembangan kognitif anak, yakni skema, adaptasi, asimilasi, akomodasi, keseimbangan, dan organisasi. Baik, yang pertama yaitu skema. Skema merupakan konsep atau kerangka yang sudah ada pada pikiran individu yang dimana dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Skema ini yang kemudian terbentuk ketika anak masih bayi saat ia melakukan sensor motoriknya, maka aktivitas tersebut akan direkam kemudian disimpan dalam memori sehingga akan meningkatkan jumlah neuron. Dengan demikian, semakin banyak anak melakukan aktivitas, maka memorinya akan terus mengalami peningkatan sekaligus pada kemampuannya. Kemudian adaptasi. Adaptasi adalah proses bertambahnya pengalaman yang disebabkan oleh interaksi seseorang terhadap lingkungannya, sehingga akan melakukan penyesuaian dengan cepat setiap ada pengalaman baru. Kemudian asimilasi. Secara harfiah, asimilasi berarti memasukkan. Artinya, anak memasukkan informasi atau pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kemampuan asimilasi ini muncul dari kesadaran akan kebutuhan dirinya. Anak sadar bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia harus merubah pikiran, sikap, serta tindakannya. Misalnya, anak akan diberi mainan mobil-mobilan jika ia tidur siang terlebih dahulu. Karena adanya tuntunan yang muncul dari luar diri anak, maka ia menaati kemauan orang tuanya tersebut. Kemudian akomodasi. Akomodasi merupakan bentuk penyesuaian diri dengan keinginan hidupnya. Anak akan berusaha untuk mengubah lingkungan di luar dirinya agar bisa sesuai keinginannya. Contohnya, anak haus karena telah bermain lama, karena ia haus dan ingin minum akan tetapi ia tidak melihat minuman di atas meja. Kemudian ia teringat bahwa orang tuanya selalu menyimpan air di kulkas, maka ia segera menuju ke kulkas untuk mengambil dan meminumnya. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini ialah proses menyeimbangkan antara keinginan dan tuntunan di luar dirinya. Dan yang terakhir yaitu organisasi. Organisasi yang dimaksud di sini ialah penggabungan dari beberapa ide tentang sesuatu ke dalam cara berpikir yang dapat diterima oleh akal.
Hal ini hanya bisa dilakukan dengan penggabungan antara asimilasi dan akomodasi. Contoh, ketika anak berusia 5 tahun dapat mengendarai sepeda dengan baik. Hal ini karena ia telah memiliki kemampuan merangkai ide seperti kaki mengayuh sepeda, pandangan ke depan, dan lain-lain. Nah, hal inilah yang dimaksud organisasi menurut Piaget. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun materi yang saya bawakan yaitu implementasi kognitif dalam proses pembelajaran. Setiap tingkatan usia, anak-anak tentu memiliki kemampuan yang berbeda, baik kemampuan bernalar, berpikir logis, mengingat, menghafal, memahami, serta menganalisis. Kemampuan kognitif anak akan semakin meningkat setiap waktunya. Ketika anak telah melewati berbagai aktivitas atau proses pendidikan, maka pengetahuan dan wawasannya akan bertambah. Dan ketika anak mendapatkan hal yang rumit, maka anak sudah memiliki kesiapan dalam berpikir, dalam hal mempelajari maupun memecahkan masalah tersebut. Adapun kemampuan kognitif yang dimiliki orang anak berdasarkan umur atau kelasnya. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif pada anak usia 7 tahun atau kelas 1 SD. Pada tahap ini, anak sudah mampu menyebutkan kembali dari apa yang disebutkan oleh guru, baik berupa huruf, kata, dan kalimat sederhana. Kedua yaitu kemampuan kognitif pada anak usia 8 tahun atau pada kelas 2 SD. Pada tahap ini, anak sudah mampu membaca suatu bacaan cerita secara mulus, membedakan golongan warna yang mempunyai kesamaan, serta bisa menyelesaikan tugas yang berbentuk kolom dan baris. Yang ketiga yaitu kemampuan kognitif anak pada usia 9 tahun atau kelas 3 SD. Anak-anak sudah bisa memahami sebab akibat terjadinya suatu dan dapat mencari solusi dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat yaitu kemampuan kognitif anak pada usia 10 tahun atau sekitar pada kelas 4 SD. Pada tahap ini, anak sudah dapat menganalisis, mengkontraskan, dan menghubungkan teori dengan fakta untuk menarik kesimpulan. Yang kelima yaitu perkembangan kognitif anak pada usia 11 sampai 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara kritis. Ketika dihadapkan dengan masalah, anak akan memahami sebab akibat terlebih dahulu, baru kemudian menyusun langkah untuk menyelesaikannya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya kembalikan pada moderator. Nah, itulah pemaparan materi yang sempat kami sampaikan pada video kali ini yang mengenai konsep dasar perkembangan kognitif Piaget dan implementasinya dalam proses pembelajaran anak. Dan kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.